Masuknya Islam di Nusantara sampai perkembangan Islam dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial. Perkembangan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Adapun kerajaan Islam di Sumatera sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 13 Masehi. Pusat kerajaannya terletak di pantai timur Sumatera yang kini telah berada di sekitar kota Lok Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Menurut sejarah, kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Pramisora. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan gelar Sultan Muhammad Syah. Dan mulai saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan pusat penyebaran Islam. Dari Malaka, Islam berkembang di Kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Brunei dan Filipina Selatan. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang menjadi pusat pengembangan Islam di Melayu. Kerajaan Aceh ini juga sering berperang dengan Portugis karena ingin mencegah perkembangan agama Kristiani di Melayu. Kerajaan ini juga sebagai pendidikan Islam yang akhirnya memunculkan golongan-golongan ulama dan ilmuwan seperti Hamzah Fansori, Nuruddin Al-Rainir, dan lain-lain. Perkembangan Islam di Jawa. Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sampai abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Agama Islam pertama kali berkembang di daerah pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara berkembang menjadi pusat pengembangan Islam, antara lain Gresik, Surabaya, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, dan Banten. Dari Pulau Jawa, terutama dari Gresik dan Demak, agama Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Perkembangan Islam di Sulawesi. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Semboya Rigowa I. Mangarangi Daeng Mangarabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awalul Islam Raja Goa ke-14, tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Taluk menyatakan diri masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Hijriah atau 20 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam ialah Daeng Manrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalul Islam. Sedang Raja Taluk yang pertama masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Di antara para mubalik yang banyak berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf Tajul Kalawati Tuanta Samalaka.
Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo Sopeng, Sinderan, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur, dan suka berterus terang semula sulit menerima agama Islam. Namun berkat kesungguhan dan keuletan para mubalik secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Perkembangan Islam di Maluku Utara. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia, Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Sheikh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Celiati. Sementara Datuk Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Ternate pada masa pemerintahan Calano marhum.